Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pemeriksaan glukosa darah dengan menggunakan glukosa oksidase peroksidase atau GOD-PAP. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Apa itu glukosa? Glukosa adalah bagian dari karbohidrat dari golongan monosakarida. Glukosa memiliki sifat polar dan glukosa memiliki susunan 5 gugus hidroksil dan 1 aldehid dengan rumus molekul yang biasa kita kenal yaitu C6H12O6. Nah, untuk rumus molekul ini memiliki beberapa bentuk susunan. Yang pertama ada proyeksi Haworth, yang kedua ada proyeksi Fischer, dan yang ketiga ada bentuk Quercy. Lanjut ke fungsi glukosa. Glukosa memiliki fungsi vital dalam tubuh. Nah, yang pertama sebagai penyusun sel, dan yang kedua sebagai penjaga homeostasis tubuh, dan yang ketiga sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Di antaranya yaitu ada sumber eksogen dan ada sumber endogen. Untuk sumber eksogen bisa kita dapatkan dari karbohidrat makanan seperti nasi, gandum, dan kentang. Bisa juga kita dapatkan dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti apel, pisang, ubi, buah bit, dan kurma. Dan yang terakhir bisa kita dapatkan dari hewani seperti daging, telur, ataupun susu. Yang kedua yaitu glukosa yang bersumber dari endogen. Sumber endogen merupakan terjadinya pembentukan glukosa yang dilakukan oleh dalam tubuh itu sendiri. Proses ini merupakan kompensasi apabila tubuh merasa terdapat adanya kekurangan glukosa dari sumber eksogen. Sumber endogen bisa diperoleh dari berbagai proses. Yang pertama yaitu ada glikogenolisis, yaitu pembentukan glukosa dari pemecahan glikogen. Ingat-ingat saja glikogen dan lisis, jadi pemecahan glikogen gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, pada gambar ini terdapat adanya rantai glikogen yang utuh ya. Pada proses glikogenolisis terdapat adanya ujung dari rantai glikogen ditambahkan dengan gugus fosfat. Dan penambahan dari ujung rantai glikogen plus gugus fosfat tadi akan dikatalisis oleh glikogen fosforilase, sehingga menyebabkan adanya produk akhir yaitu ujung rantai glikogen yang tadi berikatan dengan fosfat akan putus dari rantai glikogen yang lainnya dan menyebabkan adanya pembentukan glukosa 1-fosfat. Sumber endogen yang kedua berasal dari proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari molekul non-karbohidrat. Seperti jalur yang lainnya, gluconeogenesis ini terjadi saat tubuh mendeteksi adanya kekurangan glukosa eksogen. Proses gluconeogenesis terjadi di beberapa tempat. Yang pertama yaitu di hepar, yang kedua di ginjal, dan sedikit diantaranya ada juga di small intestine. Seperti judulnya, gluconeogenesis ini pembentukan glukosa dari molekul non-karbohidrat gitu ya. Nah, proses gluconeogenesis ini memiliki sumber substrat utama untuk proses gluconeogenesis. Di antaranya ada laktat, pirufat, gliserol, dan asam amino. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas yaitu jalur laktat. Jalur laktat ini biasanya dikenal dengan istilah Cori cycle atau siklus Cori ya. Nah, laktat yang digunakan pada jalur laktat adalah produk sisa dari glikolisis anaerob yang akan menghasilkan laktat, dan laktat tersebut akan dibawa ke hepar untuk dirubah menjadi pirufat oleh bantuan laktat dehidrogenase. Pirufat tersebut akan mengalami proses gluconeogenesis di hepar dan menghasilkan produk akhir yaitu berupa glukosa. Kemudian jalur selanjutnya yaitu ada jalur asam amino. Asam amino akan diproses oleh aminotransferase dan menjadikannya menjadi pirufat. Pirufat tersebut akan mengalami proses gluconeogenesis kembali dan menghasilkan produk akhir berupa glukosa.
jalur terakhir dari proses gluconeogenesis yaitu jalur gliserol. Gliserol yang digunakan pada jalur ini merupakan hasil pemecahan dari triasil gliserol di jaringan adiposa. Gliserol ini kemudian akan dibawa ke hepar dan akan dirubah menjadi pirufat. Pirufat ini akan mengalami proses gluconeogenesis dan menghasilkan produk akhir berupa glukosa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang absorpsi glukosa. Glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya yang bersumber dari eksogen, akan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama yaitu proses pencernaan di rongga mulut. Proses ini terdapat adanya dua jenis. Yang pertama yaitu proses mekanik yang diperankan oleh gigi, dan proses yang kedua yaitu kimiawi yang diperankan oleh enzim. Sumber makanan yang mengandung glukosa tadi akan dihidrolisis oleh alfa amilase yang dihasilkan oleh kelenjar saliva dan merubahnya menjadi oligosakarida. Nah, apa sih itu oligosakarida? Oligosakarida adalah gabungan dari molekul-molekul monosakarida bisa berjumlah 2 sampai 8. Setelah dari rongga mulut, oligosakarida akan memasuki lambung. Di lambung, proses hidrolisis akan selesai dikarenakan adanya pH lambung yang asam. Dari lambung, oligosakarida akan masuk ke duodenum. Nah, di duodenum ini oligosakarida akan dihidrolisis kembali oleh enzim alfa amilase yang dihasilkan oleh pankreas dan menjadikan oligosakarida ini menjadi bentuk disakarida. Contohnya ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, disakarida ini akan masuk ke brush border, akan dihidrolisis kembali menjadi bentuk monosakarida. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, karena monosakarida ini adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya glukosa, monosakarida ini akan masuk ke enterosit apikal untuk memasuki sel. Di enterosit apikal terdapat adanya beberapa transporter yang akan membantu glukosa tadi dan teman-teman monosakarida yang lainnya untuk memasuki sel. Nah, ada transporter yang namanya itu GLUT5 dan ada SGLT1. Untuk monosakarida berjenis glukosa atau galaktosa akan memasuki sel dengan bantuan transporter SGLT1 dengan cara transport aktif. Dan untuk fruktosa akan dibantu oleh GLUT5 dengan cara transport pasif terfasilitasi. Nah, setelah masuk di dalam sel, monosakarida tadi akan menuju ke enterosit basal membran untuk menuju kapiler dengan bantuan transporter GLUT2 secara difusi pasif terfasilitasi. Nah, glukosa itu akan mencapai kapiler dan bisa menjalankan fungsinya, yaitu bisa sebagai sumber energi dan juga bisa sebagai simpanan dalam bentuk glikogen. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada transporter yang tadi kita bicarakan yaitu ada SGLT, ada juga GLUT5 yang akan membantu glukosa, galaktosa, fruktosa untuk memasuki sel, dan GLUT2 yang membantu monosakarida tadi untuk mencapai ke kapiler sehingga bisa menjalankan fungsinya. Nah, next kita akan membahas tentang distribusi glukosa. Glukosa akan didistribusikan melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe yang dipengaruhi oleh hormon insulin dan glukagon. Kita ingat-ingat lagi ya, hormon insulin ini fungsinya untuk mendeteksi kelebihan glukosa di sirkulasi. Sehingga apabila terdapat adanya kelebihan glukosa di sirkulasi, hormon insulin akan mengaktifasi transporter GLUT4 yang adanya itu di otot skelet dan di jaringan adiposa untuk mentransport glukosa dari darah untuk masuk ke dalam sel. Nah, untuk hormon glukagon, dia ini fungsinya untuk memecah simpanan glukosa saat kadar glukosa darah itu menurun. Nah, ini transport glukosa ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, transport glukosa ini bisa dibantu oleh transporter GLUT4 yang diaktifasi oleh insulin dan GLUT2. Kemudian glukosa yang berlebihan akan disimpan sebagai glikogen di hepar. Nah, apabila glukosa yang berlebihan ini setelah disimpan menjadi glikogen di hepar masih kelebihan, glukosa ini akan disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metabolisme glukosa. Glukosa bisa dimetabolisme dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui proses glikolisis. Nah, glikolisis ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu ada glikolisis anaerob.
yang terjadi pada saat tubuh mengalami kekurangan oksigen. Nah, glikolisis anaerob ini membutuhkan 2 ATP yang akan dirubah menjadi 2 ADP dan 2 NAD+, kemudian dirubah kembali menjadi NADH, sehingga menghasilkan produk akhir yaitu 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, glikolisis aerob. Glikolisis aerob akan menghasilkan produk yaitu 8 NADH, 2 FADH, 36 ATP, 6 CO2, dan 12 H2O. Selanjutnya, ada fermentasi asam laktat. Metabolisme ini terjadi apabila tubuh terus-menerus mengalami kekurangan oksigen, sehingga terjadilah perubahan dari 2 asam pirufat menjadi 2 molekul asam laktat dan 2 ATP. Selanjutnya ada glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa untuk disimpan di dalam hepar. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen untuk menjadi sumber glukosa. Dan terakhir ada gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari bahan-bahan non-karbohidrat seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini ada gambar respirasi aerob ya. Jadi nanti akan melalui 3 tahapan yaitu glikolisis, kemudian masuk ke tahapan berikutnya yaitu siklus Krebs dan ke sistem transport elektron sehingga menghasilkan hasil akhir seperti yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekskresi glukosa. Jadi glukosa ini akan diekskresikan dalam 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem respirasi dalam bentuk CO2 dan H2O, dan yang kedua yaitu sistem urinaria dalam bentuk H+ dan HCO3. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kadar glukosa. Faktor itu dibagi menjadi faktor primer, contohnya genetik, dan faktor sekunder. Contohnya yaitu jenis kelamin, diet tinggi kalori, gagal ginjal, diabetes mellitus tipe 1 dan 2, hormon tiroid yang meliputi tetraiodothironin dan triiodothironin. Selanjutnya ada hormon adrenal, contohnya kortisol, epinefrin, dan norepinefrin, penggunaan obat hiperglikemik oral, penggunaan insulin, dan aktivitas fisik serta obesitas. Nah, ini kita akan membahas nilai normal dan aplikasi klinisnya ya. Nilai normal glukosa ini berapa sih di dalam darah? Nah, kadar glukosa darah plasma itu normalnya apabila ada di angka 75 sampai 115 mg per desiliter. Apabila terdapat adanya peningkatan ataupun penurunan, bisa menjadi marker untuk aplikasi klinis seperti berikut. Hiperglikemi misalnya, yaitu terjadi pada kondisi diabetes mellitus dan komplikasinya terjadi juga pada keadaan hipertiroid dan hiperadrenal. Dan ada juga hipoglikemi, yaitu pada saat adanya hipotiroid, hipoadrenal, dan gagal ginjal. Sekian penjelasan mengenai materi pemeriksaan glukosa darah. Semoga materinya dapat dipahami dan selamat belajar. Terima kasih. Pemeriksaan glukosa darah. Lakukan pemeriksaan glukosa darah dengan metode GOD-PAP atau glukos oksidase peroksidase fenol 4 amino antipirin. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Spet 3 cc. Untuk sterilisasi menggunakan alkohol 70% dan kapas. Karena menggunakan serum, maka digunakan tabung Vacutainer non-EDTA atau tabung tutup merah. Tabung reaksi, tourniquet, mikropipet, blue tip, yellow tip, dan reagen glukosa. Pertama-tama, beri keterangan untuk belangko dan sampel pada 2 tabung reaksi yang berbeda. Belangko hanya berisi reagen saja, sedangkan sampel berisi reagen dan serum darah yang telah didapat. Menggunakan mikropipet dan blue tip, ambil reagen dan masukkan masing-masing 1000 mikroliter ke dalam tabung belangko dan sampel. Setelah sampel darah didapatkan dan dibiarkan hingga menjendal, tahap selanjutnya yaitu memisahkan antara serum dengan sel-sel darahnya menggunakan sentrifugator. Perlu diingat, penggunaan sentrifugator harus seimbang.
Apabila hanya menggunakan satu tabung, maka pakailah satu tabung yang lain dengan diisi air dalam jumlah yang hampir sama, kemudian diletakkan dengan posisi berlawanan arah supaya seimbang. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 4000 rotasi per menit dalam waktu 10 menit. Kemudian jika sudah selesai, tekan tombol untuk membuka sentrifugator. Keluarkan tabung dengan menggunakan pinset. Kemudian akan tampak serum dan sel darah yang sudah terpisah. Menggunakan mikropipet dan yellow tip, ambil 10 mikroliter serum darah dan masukkan ke dalam reagen glukosa. Kemudian campurkan 10 mikroliter serum dengan 1000 mikroliter reagen glukosa. Melakukan inkubasi pada suhu ruangan selama 20 menit. Input satuan, suhu, panjang gelombang, volume, dan lain-lain pada spektrofotometer. Setelah itu, melakukan pembersihan alat dengan menggunakan aqua bides. Masukkan belangko yang berisi reagen glukosa. Kemudian, masukkan campuran reagen dan serum yang telah diinkubasi ke dalam spektrofotometer. Setelah itu, kita dapat melihat hasilnya yang akan tertera pada layar spektrofotometer.